Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rian Simbolon, Prodi Sistem Informasi NPM 2008100041. Di sini saya akan membahas bagaimana cara menginstal atau mendownload MySQL Workbench. Langsung saja ke pembahasannya. MySQL Workbench. MySQL Workbench adalah sebuah perangkat aplikasi berbentuk visual yang dipergunakan untuk mengelola basis data. Perangkat aplikasi ini biasa digunakan oleh seorang arsitek basis data, pengembang basis data, serta administrator basis data. MySQL Workbench menyediakan model data, pengembangan SQL, dan peralatan administrasi yang komprehensif untuk konfigurasi server basis data, administrasi pengguna, dan masih banyak lagi. MySQL Workbench tersedia pada platform Windows, Linux, dan Mac OS. Kelebihan MySQL Workbench. Pertama, cross-platform. Jika kita menggunakan sistem operasi lebih dari satu, kita tidak perlu menggunakan perangkat lain sehingga menghadirkan pengalaman yang konsisten. Kedua, menyediakan semua yang dibutuhkan oleh desainer database untuk membuat IR diagram yang kompleks. Ketiga, mempunyai visual performance dashboard. Keempat, perangkat yang lengkap dan mudah digunakan dalam melakukan migrasi database. Kelima, kemampuan untuk membatalkan query yang panjang sehingga tidak menimbulkan penundaan. Keenam, menyediakan akses yang cepat terhadap status server dan informasi server lainnya. 7, menampilkan berbagai macam result set. 8, memudahkan dalam membuat dan mengedit views, prosedur, dan function. Kekurangan MySQL Workbench: hanya mendukung MySQL dan MariaDB. User interface kurang intuitif dengan banyak fitur sehingga susah digunakan oleh pemula. Kompleks dan rumit untuk melakukan taks yang sederhana. Cukup memakan sumber daya komputer. Masih sering terjadi crash. Berikut saya akan mencoba mendownload atau menginstal MySQL Workbench tersebut. Buka mesin pencari atau saya memakai Google Chrome, lalu ketikkan MySQL Workbench, lalu enter. Nah, maka akan muncul tampilan teratas, lalu klik MySQL Workbench-nya. Di sini tampilannya sebagai berikut. Tampilan dari forum MySQL, lalu scroll ke bawah sampai menemukan fitur download dari MySQL tersebut. Nah, di sini sudah muncul berbagai jenis MySQL. Kita pilih yang paling bawah yaitu MySQL Workbench, lalu klik. Nah, jika muncul tampilan berikut, di sini merupakan versi dari MySQL Workbench yaitu 8.0.31. Lalu di bagian ini terdapat pilihan. Jika kalian menggunakan sistem operasi dari laptop kalian, tinggal sesuaikan saja. Kebetulan saya menggunakan Microsoft Windows, saya akan memilih Microsoft Windows. Lalu scroll ke bawah, di sini ada tampilan download, lalu klik download. Nah, jika muncul tampilan berikut, di sini diarahkan untuk login. Jika kalian sudah pernah menggunakan Oracle, klik login. Jika belum, maka klik daftar atau sign up. Di sini saya kebetulan sudah mempunyai atau pernah mendownload MySQL Workbench, maka saya klik tampilan no thanks, just start my download. Maka proses downloadnya akan berlangsung. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, jika proses downloadnya selesai, maka kita buka lokasi file hasil downloadan tersebut. Saya menyimpannya di unduhan, kemudian double klik MySQL Workbench-nya.
dia otomatis akan menginstal. Nah, jika muncul tampilan berikut, welcome to MySQL, lalu klik pilihan next. Kemudian ini terdapat penyimpanan direktori dari file MySQL-nya. Di sini sudah saya setting otomatis, yaitu terdapat di program file C. Kemudian klik OK. Kemudian klik next. Di sini ada tampilan custom complete. Di sini langsung saja next. Di sini install. Maka tunggu proses penginstalannya selesai. Nah, setelah aplikasinya berhasil terinstall, lalu klik pilihan finish. Lalu kita tunggu sampai prosesnya benar-benar selesai. Jika sudah selesai, maka saja buka aplikasi MySQL Workbench tersebut. Double klik pada aplikasinya, maka otomatis akan tampil halaman dari MySQL Workbench tersebut. Untuk langkah berikutnya, di sini merupakan database yang pernah saya buat sebelumnya. Sebelum memulai aktivitas database-nya atau hendak membuat database, sebelumnya kita akan membuat atau membuka terlebih dahulu SAMPP atau web server. Lalu aktifkan di bagian MySQL. Apache-nya juga jangan lupa diaktifkan ya. Oke, jika sudah running, maka kemudian buka kembali MySQL Workbench-nya. Sebelumnya saya sudah pernah membuat satu koneksi di MySQL Workbench ini, dan saya akan mencoba untuk membuat koneksi baru lagi dengan cara mengklik tanda tambah. Kemudian tampilannya akan seperti berikut, lalu mengisi nama koneksi yang kita inginkan. Di sini saya contohkan, saya akan membuat nama koneksinya Workbench. Kemudian untuk metode koneksinya saya pilih standar TCP atau IP. Di sini ada bagian hostname dan di sebelahnya ada bagian portnya. Untuk bagian username root. Untuk bagian password defaultnya bisa seperti berikut jika kita ingin menampilkan atau menambahkan password. Di sini saya tidak menggunakan password. Kemudian klik test connection, lalu klik continue. Nah, jika sudah berhasil maka tampilannya akan sebagai berikut. Sukses. Klik OK, kemudian OK, maka otomatis koneksi yang telah kita buat akan tampil atau muncul. Lalu kita klik koneksi barunya. Nah, untuk bagian tampilan berikut ini, saya akan mencoba untuk menampilkan database dengan perintah SQL show database. Lalu klik run atau execute, maka secara otomatis akan muncul database yang pernah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat database baru dengan perintah SQL create database.
dengan membuat namanya. Contohnya saya akan membuat nama database-nya belajar SQL, lalu kita execute. Untuk menampilkan database-nya apakah sudah muncul, maka perintah SQL-nya show database. Lalu klik execute, maka tampilannya sudah muncul. Ini yang baru saja saya buat, tampilannya belajar MySQL. Kemudian saya akan mencoba untuk membuat tabel pada database tersebut dengan perintah use belajar MySQL. Kemudian kita execute atau kita running. Nah, jika sudah berhasil di execute, maka saya akan mencoba membuat tabel pada dalam database tersebut. Contohnya create table siswa, kemudian field keduanya saya buat npm, dengan tipe-nya saya buat char, dengan length-nya saya buat 7, kemudian field ketiga saya buat nama, tipe datanya varchar, kemudian length-nya saya buat 15, kemudian untuk field keempat jenis kelamin, tipe datanya varchar, length-nya saya buat 10, kemudian saya execute. Nah, langkah selanjutnya saya akan mencoba untuk menampilkan tabel tersebut apakah sudah muncul atau tidak, dengan perintah select lalu jika sudah seperti ini execute. Nah, otomatis tampilan tabelnya sudah muncul dengan atribut nama, npm, dan jenis kelamin. Maka di sini saya akan mencoba mengisi tabel tersebut agar terlihat lebih keren atau berisi, dengan perintah insert into siswa values. Kemudian di sini di field 7-nya saya akan mencoba mengisi atau menginput npm siswa tersebut seperti berikut. Saya buat namanya Rian, kemudian jenis kelaminnya saya buat laki-laki, kemudian nah, jika sudah seperti ini,
maka saya akan execute. Lalu saya akan mencoba mencek apakah sudah berhasil tabel mahasiswanya, dan perintah select. Select from. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja execute. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka coba kita lihat apakah sudah tampil tabelnya. Kita execute. Nah, sudah terisi NPM, nama dan jenis kelamin dari tabel yang baru saja saya buat. Demikianlah pembahasan saya tentang bagaimana cara menginstal MySQL Workbench dan menambahkan tabel pada MySQL Workbench. Sekian dan terima kasih.